5 kebiasaan ini tanpa disadari memperpendek umur lansia. Pagi ini, warga dikejutkan oleh kabar duka. 2 lansia di lingkungan yang sama meninggal secara mendadak. Pak Sumarno, 62 tahun yang kemarin masih terlihat bercengkrama di warung kopi, ditemukan meninggal di kursinya. Sementara itu, Ibu Ratna, 57 tahun yang setiap sore duduk di teras rumah, menyapu halaman, tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang berbincang dengan tetangga dan tak pernah bangun kembali. Kabar ini membuat semua orang terdiam, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Seringkali kita mengira kematian mendadak pada lansia hanyalah takdir atau sudah waktunya. Padahal banyak kasus serupa dipicu oleh kebiasaan sehari-hari yang perlahan tapi pasti merusak tubuh tanpa disadari. Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat sepele, bahkan mungkin terasa wajar, namun efeknya dapat menumpuk selama bertahun-tahun, mempercepat kerusakan organ, melemahkan daya tahan tubuh, dan membuat serangan penyakit menjadi tak terelakkan. Penting bagi setiap lansia, keluarga atau pendampingnya untuk mengenali kebiasaan beresiko ini sejak dini. Bukan hanya untuk memperpanjang umur, tapi juga untuk memastikan sisa waktu dijalani dengan kualitas hidup yang baik. Karena hidup panjang tidak ada artinya jika dihabiskan dengan tubuh rapuh dan penyakit yang mengintai setiap saat. Benar tidak Bapak Ibu? Berikan jawaban Anda di kolom komentar. Sebelum kita mulai, tuliskan juga di kolom komentar berapakah usia Bapak Ibu saat ini dan dari daerah manakah tempat tinggal Anda saat menonton video ini. Karena saya ingin tahu seberapa luas video penting ini beredar. Kebiasaan yang tanpa disadari memperpendek umur lansia yang pertama adalah kurang tidur secara rutin. Tidur adalah kebutuhan vital bagi tubuh, terutama pada lansia. Saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan sel, menstabilkan hormon, dan memulihkan energi. Namun, banyak lansia yang mengalami gangguan tidur atau terbiasa tidur larut malam, lalu bangun terlalu pagi. Kebiasaan kurang tidur secara rutin dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, melemahkan daya ingat, memperburuk kesehatan jantung, bahkan mempercepat penurunan fungsi otak. Seperti yang terjadi pada Pak Hartono, seorang pensiunan berusia 70 tahun. Ia terbiasa menonton televisi hingga larut malam, hanya tidur sekitar 4-5 jam setiap hari. Awalnya, ia merasa baik-baik saja, namun beberapa bulan kemudian, ia sering mengeluh pusing, mudah lupa, dan tubuhnya terasa lemah. Hingga suatu pagi, ia dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung mendadak. Dokter menyatakan pola tidurnya yang buruk telah memperburuk kondisi jantung yang sebenarnya sudah lemah. Kasus ini jelas terlihat bahwa kurang tidur bukan sekedar membuat tubuh lelah, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk penyakit serius yang mengancam umur lansia. Yang kedua adalah pola makan tinggi gula dan lemak jenuh. Makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh seringkali menjadi godaan sehari-hari, bahkan untuk para lansia. Konsumsi berlebihan jenis makanan ini dapat meningkatkan resiko diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga serangan jantung atau stroke. Tubuh lansia yang sudah mengalami penurunan metabolisme akan lebih sulit mengolah gula dan lemak, sehingga penumpukan terjadi lebih cepat dan berbahaya. Contoh kasus bisa dilihat dari Bu Sri, seorang nenek berusia 68 tahun yang gemar mengkonsumsi kue manis, gorengan, dan minuman bersoda. Ia merasa makanan itu membuatnya senang dan berenergi. Sayangnya, kebiasaan tersebut membuat kadar gulanya melonjak tanpa disadari. Suatu hari, ia terjatuh di dapur karena hipoglikemia mendadak akibat diabetes yang tak terkendali. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa pembuluh darahnya sudah mengalami pengerasan akibat kombinasi gula tinggi dan lemak jenuh. Kasus ini menunjukkan bahwa pola makan yang tidak terkontrol dapat menjadi bom waktu bagi kesehatan lansia, memperpendek umur dengan cara yang seringkali tidak disadari sejak awal. Yang ketiga adalah jarang bergerak atau olahraga. Kurangnya aktivitas fisik adalah salah satu kebiasaan paling berbahaya bagi lansia. Saat tubuh jarang bergerak, otot melemah, persendian kaku, aliran darah tidak lancar, dan metabolisme melambat. Akibatnya, resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, hingga osteoporosis meningkat drastis. Padahal, olahraga ringan seperti berjalan kaki, senam pernapasan, atau peregangan sederhana bisa sangat membantu menjaga vitalitas tubuh lansia.
Contoh nyata terlihat pada kasus Pak Darto, 71 tahun. Setelah pensiun, ia lebih banyak duduk di depan televisi, hanya keluar rumah jika ada keperluan mendesak. Aktivitas hariannya sangat minim, bahkan untuk berjalan ke warung dekat rumah pun sering dihindari. Lama-kelamaan, ia mulai sering merasa nyeri sendi, napas terengah saat naik beberapa anak tangga, dan tubuhnya menjadi kaku. Hingga suatu hari, ia tiba-tiba jatuh saat hendak berdiri, dan setelah diperiksa dokter, ternyata ia mengalami serangan stroke ringan akibat sirkulasi darah yang buruk. Kasus ini membuktikan bahwa tubuh yang jarang bergerak perlahan kehilangan fungsinya, dan resiko kematian mendadak pun semakin besar bagi para lansia. Sebelum saya lanjut ke poin berikutnya, saya ingin tahu apakah Bapak Ibu sering melakukan ketiga hal yang telah saya sebutkan tadi? Tuliskan di kolom komentar. Yang keempat adalah stres berkepanjangan. Stres tidak hanya menyerang pikiran, tapi juga merusak tubuh secara perlahan, terutama pada lansia. Saat stres dibiarkan tanpa terkendali, tubuh memproduksi hormon kortisol lebih yang bisa meningkatkan tekanan darah, mempercepat detak jantung, melemahkan daya tahan tubuh, bahkan mempercepat kerusakan sel. Lansia yang mengalami stres terus-menerus lebih rentan terhadap penyakit jantung, stroke, depresi, hingga demensia. Contohnya adalah Bu Marli, 67 tahun. Sejak suaminya meninggal, ia sering merasa cemas, mudah tersinggung, dan sulit tidur. Ia lebih banyak menyimpan beban pikiran sendiri tanpa bercerita kepada anak-anaknya. Dalam beberapa bulan, tubuhnya terlihat semakin kurus, tekanan darah naik, dan ia sering mengeluh sakit kepala hebat. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan sarapan, ia tiba-tiba pingsan dan setelah diperiksa di dokter, ternyata ia mengalami stroke akibat tekanan darah tinggi yang dipicu stres berkepanjangan. Kisah ini menunjukkan bahwa stres bukanlah hal sepele. Jika tidak dikelola dengan baik melalui dukungan keluarga, aktivitas relaksasi, atau ibadah, stres bisa menjadi pemicu utama yang memperpendek umur lansia. Jika Bapak Ibu sedang stres, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasinya? Bagikan di kolom komentar. Siapa tahu cara Anda bisa ditiru oleh teman-teman lainnya. Kebiasaan yang tanpa disadari memperpendek umur lansia yang terakhir adalah merokok atau sering terpapar asap rokok. Merokok adalah salah satu kebiasaan paling mematikan dan dampaknya semakin berbahaya bagi lansia. Zat beracun dalam rokok dapat merusak paru-paru, mempersempit pembuluh darah, meningkatkan resiko kanker, jantung, hingga stroke. Bahkan, lansia yang tidak merokok pun bisa terkena dampak serius jika sering terpapar asap rokok dari orang sekitar yang sering disebut sebagai perokok pasif. Karena tubuh lansia yang sudah lemah tidak mampu lagi melawan kerusakan akibat racun tersebut. Kasus ini dialami oleh Pak Wibowo, 70 tahun. Sejak muda, ia merokok hampir setiap hari, dan meski sering batuk, ia tetap merasa baik-baik saja. Namun beberapa bulan terakhir, napasnya semakin pendek dan berat, bahkan hanya untuk berjalan ke kamar mandi. Suatu malam, ia tiba-tiba sesak parah dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter menyatakan ia mengalami penyakit paru yang sudah parah akibat kebiasaan merokok bertahun-tahun. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa merokok atau sekedar menghirup asap rokok bisa mempercepat kematian pada lansia. Menghentikan kebiasaan ini atau menjauh dari lingkungannya adalah langkah penting untuk memperpanjang umur dan menjaga vitalitas hidup lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup panjang bukan hanya soal jumlah tahun, tetapi tentang bagaimana menjalaninya dengan sehat, bahagia, dan penuh arti. Setiap lansia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup dengan meninggalkan kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan pola hidup yang lebih baik. Mulailah dari hal sederhana seperti tidur cukup, makan sehat, bergerak setiap hari, mengelola stres, serta menjauhi asap rokok. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol jempol dan bagikan ke teman Anda lainnya, agar mereka juga terbantu dengan informasi penting ini. Dengan begitu, Anda sudah melakukan satu kebaikan. Subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru saya secara gratis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya
Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.